TV sadonyo kita berjumpa balik di studio baru. Cukup apa perlu kami sampaikan pada Rusana Solo Minang TV. Kita hari ini berada di studio 2 Suara Minang TV. Betul Pak Bebret? Iya. Di studio 2 yang ada di seputaran Tiban, yaitu di Cafe Break by Lelo Tiban Koperasi. Oke, Rusana Solo Minang TV, Ahad 6 Februari Februari 6 Februari tahun 2022 kita basu balik jumpa dengan Nusana Solo Minang TV sadonyo memfocus seorang tokoh Minang yang cukup fenomenal di Kota Batam. Nah, siapa beliau? Seperti yang pernah kami sampaikan di dalam flyer yang kami sampaikan di media sosial, beliau adalah salah satu orang awak yang cukup sukses di Kota Batam dalam berbagai bidang, yang berasal dari Muaro Labuh, Kabupaten Solo Selatan. Beliau adalah Dr. Afrizal Yasril Lelo. Dr. Afrizal Yasril Lelo. Oke, Nusana Solo Minang TV sadonyo. Kita akan mencoba membahas dengan sebuah judul. Kebetulan beliau adalah salah satu pengurus Basnas Kota Batam, maka kita akan mencoba berdiskusi dengan beliau tentang dengan suatu judul mudahnya berzakat di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Nusana Solo Minang TV, beliau gue sebenarnya kandar ibu. Sama-sama orang Solo kami. Beda ya. Udah jombo. Agak kate ya. Nusana Solo Minang TV, kita bagi Nusana yang ala menonton, silakan nanti berkomen sehubungan dengan program-program Basnas yang ada di Kota Batam. Kami itu kena ya. Oke, kena. Nah, pertama sekali tentu kami berterima kasih kena. Enak, berterima kasih sehingga kami bisa forecast di suatu ruangan yang sangat luar biasa seperti yang pernah kami sampaikan kepada Nusana sadonyo. Alhamdulillah dukungan tokoh-tokoh masyarakat Minang yang ada di Batam terhadap Suara Minang TV sudah mulai muncul. Salah satunya beliau, sehingga beliau boleh kita izin memakai tempat ruangan yang sangat kondusif sebagai salah satu studio alternatif bagi Solo Minang TV ke depannya. Untuk itu kami tentu minta terima kasih kepada dulu. Sama-sama. Studio kita adanya di Cafe Break by Lelo Tiban Koperasi. Oke, karena santai lah. Itu cerita apa sih? Kita santai lah. Ya. Tapi masuk barang tuh. Tapi masih olahraga kan tuh, kadang. Sebelum sampai ke titik itu, mungkin tentu kami ingin bertanya dulu. Mana tahu anak kenakan kita, adik-adik kita, Nusana kita Solo Minang TV, ingin tahu lebih jauh tentang seorang Dr. Afrizal. Jadi sampaikan kepada kami pemirsa Solo Minang TV, siapa sih Dr. Afrizal itu kan begitu? Silakan kan tadi. Pada sih Pak Tebre, Ya. pos kita malam ini luar biasa orang Pak. Pengalih-alih siapa? TV One. Ini dari Ilyas Kete. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi Nusana sadolahnya yang ada di Batam maupun yang ada di kampung halaman ataupun di perantauan. Ya. Ya kan? Jadi kok relate kita malam kan basuh dia Iya, kawan-kawan. betul. Jadi tak kenal maupun tak tahu kata orang kan dalam mulai rantau tapi ya cuma basuh pun tak tahu saku karena tak kenal. Karena tak kenal. Makanya kami minta karena memperkenalkan diri ke sana gitu. Jadi Mas Adrian, aku asli dari Solo Selatan, Muaro Labuh tapi ya. Muaro Labuh ya. Muaro Labuh. Saya di Padang tapi. Oh, lahir di Padang. Oke. Tapi sekolah SD sampai SMP di Muaro Labuh. SMP 1 dulu. SMP 1 Muaro Labuh. Ya. Oke. SD di Pasar. Ya. Kamu lahir tahun 72 Pak. Masih muda lah, 52 tahun baru. Kemudian sampai sekolah SMA di Padang, kemudian sekolah sampai akhirnya berkat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita sampai ke menjadi pendidikan di S3 di Universitas Negeri Jakarta bidang pendidikan. Itu sekilas kan. Betul. Nah, suku Durian Pak, Morolago, ada Durian sukunya. Ada suku Durian ya. Indunya kemana kan? Kalau ditelusuri Durian itu bisa ke Melayu, kan. Oh, ke Melayu ya. Itu kan. Iya. Jadi daerah kita pun Kampung Pala di Morolago. Nah, bagian Kampung Pala Pak, Ketua Pak Abadi, salam Pak Ketua. Siap, silakan salam. Izin Pak Ketua ya. Di sana yang di Rantau maupun di Ranah. Di Solo Selatan dan Solo Selatan ya. Estigo kan. Betul Estigo ya. Ambo Kabupaten terus 97. 97 ya. Dengan profesi waktu itu jadi dosen dan jadi pegawai Bank BRI Batam. Oh, Itu. bengkir kan? Nah, itu. Bengkir pun dari Padang dong. Dan langsung kemari. Memang ditugaskan ke Batam ya. Direkrut di Padang, ditampai kemari. Ditempatkan di Batam. Batam. Oke. Nah, di Pekanbaru dosen dulu di Pekanbaru, Istimewa Riau, tiba kemari dosen dulu sambil kerja di BRI. Nah itu, jadi itu kisah-kisah kita. Betul ya silakan. Karena dosen itu lama kuat pingin akhir sampai ke jenjang S3. Iya. Dosen kan. Karena kita berada di akademis. Ya. Itu sekilas kan. Betul. Nah, berjalannya waktu, kemudian alhamdulillah sama anak-anak bisa umroh haji seluruhnya alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Ya. Nah, tahun 2009 balik, aku mundurkan diri dari BRI. Ada 22 tahun dari BRI. Apa jabatan terakhir? Itu terakhir aku kepala BRI di Jodoh. Nah, Oh. banyak pesawat jodoh. Iya. Berarti Jun sana di tahun di jodoh. Nggak tahu tuh. Tahu tuh ya? Hari pernah. Iya. Tanjung Muncang, Iya. Botania di Bengkong, ala Sukui lah. Ya juga ya. Lah pakai ini yang Batam. Batam. Jadi selesai itu mundurkan diri. Buka usaha ketek-ketek di kafe ini kok, sampai waktu ini kok. Studio kok ya. Masya Allah. Lagi sih itu cari kegiatan lah ya. Mana ada di sini mungkin. Iya. Kalau usaha kuro. Jadi saya usaha ketek-ketek. Ya. Ada usaha ketek-ketek lepan. Tapi yang Pak. Usaha papa tunggu. Nada prodes namanya. Masya Allah. Jadi ke promosi nggak sambil. nggak masalah ya lanjut. Ada Flores, Papa Bungo, nah itu dekat sana kita mau usaha Papa Bungo, Barale ataupun bisa masyarakat. Iya. Betul. Kemudian tahun 2022, aku ikut seleksi pansel untuk pimpinan Basnas Kota Batam. Seleksi pansel. Ya, dan ikut seleksi di pimpinan Basnas Kota Batam. Oh. Tahun 2022 ya. Nah, sengaja kan ikut. Kemudian ikut alur tes, alhamdulillah diberikan percaya oleh pemerintah melalui hasil tes lulus menjadi pimpinan Basnas. Eko menjadi satu pimpinan Basnas sebagai wakil ketua Tigo di bidang keuangan Basnas Kota Batam. Pas ya. Begitu kilo, ya. Tadi Maila dari Jadi Binti. itu Binti ya. Bintinya beda. Beda. Oke. Kalau dulu Pak Sari mau cerita kita, kalau Iya. di BRI tantangan namun itu Pak, cair kredit Pak. Tantangan itu galak orang Pak. Iya. Kamu pun galak. Tapi bulan besok nangis orang itu, Iya. mulai masuk. Kalau gini bahasa enggak Pak. Iya. Mulai gini cuma galak dan galak selamatan. Masya Dengan bantuan dari dasar. Betul. Itu tantangan kita sama dengan Betul. BRI das. Oke. Itu sekilas. Itu silakan ya. Kemudian keseharian jadi dosen Pak Sabril di Ibnu Sina, STI Galileo Galilei di UT. Iya. Dosen itu pernah pakai dokter apa namanya? Masya Allah. Itu sekilas pendidikan. Oke. Karena terima kasih banyak di sana Sobat Minang TV cukup multi talenta dari berbagai macam profesi ya Dana ya. Cukup menarik seorang bankir yang juga bergerak dan juga berprofesi menjadi seorang akademisi dengan gelar akademis setingkat doktor ya S3 di Universitas Negeri Jakarta di bidang pendidikan. Oke. Di sana Sobat Minang TV rupanya Pak Aprizal kok kurang kita berlabuh. Jadi cukup punya sebuah berbagai macam profesi yang beliau sampai hari ini beliau mulai bisnis baik itu kafe maupun flores ya. Kok ada nang pasar-pasar umum lewat Sobat Minang TV. Jadi itu ya betul. Lewat Sobat Minang TV ya kan? Kok salurkan. Nasi semua. Oke, karena pingin sedikit bisa di-share tadi bahwasanya karena ikut proses seleksi di dalam pemilihan pimpinan Basnas Kota Batam di tahun 2020.
kalau boleh buka-buka rasio sebenarnya banyak nggak yang ikut daftar waktu itu? Waktu itu yang itu sekitar 30 lah, hampir 30 lah. Hampir 30 orang ya. 30. Kemudian disaring beberapa tahap, mulai ujian seleksi administratif, kemudian ujian tertulis, wawancara, baik itu wawancara dengan pejabat terkait, Basnas, Basnas pusat, oh sampai Basnas pusat ya, komisi dan pansel itu sendiri. Akhirnya terjadi nama 10 nama. 10 nama. 10 nama itu dikirim ke Basnas pusat, Basnas RI, kemudian berdasarkan rekomendasi dari pemerintah kota direkomendasikan 5 orang untuk jadi pimpinan. Alhamdulillah di antara 5 itu masuk nama Aceh. Di antara 10 masuk nama Aceh. Kita semua masuk nama Aceh lah. Alhamdulillah. Oke, karena tentu menjadi seorang kan Basnas itu secara prinsip pimpinan Basnas itu kan sama dengan amil ya kan? Iya kan? Kalau bahasa sederhana dalam konteks agama semua juga amil. Artinya disiko karena mulai bergerak di bidang sosial keagamaan. Enak, mencoba syiar memanfaatkan ilmu ekonominya, ilmu keuangannya sebagai mantan seorang bankir di dalam pengelolaan secara profesional terhadap keuangan Basnas itu sendiri. Kan itu ya, Oke. Karena di dalam periode Basnas ini apa program-program yang dilakukan oleh Basnas, nanti baru kita mengarah kepada judul. Kita berbicara ini secara umum dulu. Ya, kita anggap kita lalu berbicara mengarah pada judul. Nanti setelah itu baru kita masuk ke judul. Jadi, Basnas Kota Batam itu kan lahir berdasarkan undang-undang. Jadi keberadaan kami pimpinan beserta semua lembaga yang di dalam Basnas itu karena undang-undang. Undang-undang nomor 23 tahun 2011. 23 2011 ya? Ya. Oke. Undang 2011. Sama di keberadaan saya Bawaslu, sebenarnya itu iya. Kita sosok komisioner, jadi ini bukan di bidang keagamaan. Kemudian kita sudah diatur oleh Perpasnas pusat. Semua kita ada peraturannya selain dari undang-undang tadi, ada Perpasnas dari Basnas RI. Kemudian ada lagi Perda di Kota Batam yang mengatur tentang zakat. Jadi nanti kan tentang ada undang-undang, ada Perpasnas dan pusat, ada Perda zakat. Nomor 3 tahun 2009. Nomor 3 tahun 2009 ya. Dan peraturan Basnas pusat. Ya, Perpasnas banyak. Perpasnas. Perda itu nomor 3 itu sedang kami godok untuk direvisi ini. Karena kehadiran itu sudah nggak relevan dengan kondisi tadi. Dengan kondisi saat itu. Kita dalam proses revisi. Kenapa? Wali kota memang ingin itu dilakukan proses revisi. Kemudian program Basnas. Itu seperti kan? Tidak apa-apa aja. Basnas Kota Batam itu kan dulu banyak tak kenal Pak. Terus aku tak kenal mana Basnas. Mungkin terus aku tak kenal mana. Iya. Basnas mungkin. Ada kapal kenal aku Basnas. Basnas ya. Karena ada Basnas. Betul. Maka tugas kami gini, pimpinan baru ini, bagaimana Basnas kok banyak dicari oleh masyarakat banyak. Sehingga nanti kami memviralkan sebanyak-banyak program kami untuk masyarakat. Sampai membentuk divisi humas di kantor. Nah hebat lagi, di masa kami alhamdulillah mendapat branding sebagai Basnas dengan branding terbaik se Indonesia. Masya Allah. Semasa kepemimpinan baru 1 tahun pertama. Kemudian tata kelola keuangan nomor 2 terbaik se Indonesia. Nomor 1 siapa? Gresik. Oke. Jadi selama ini kita dapat terbaik tata kelola keuangan. Kemudian biar masyarakat yakin ke Basnas. Nah, ini dasar tadi kita undang-undang kan. Iya betul. Kemudian dasar orang berzakat itu ketika secara agama itu kan berdasarkan Al-Baqarah 103. Nah itu kan bahwa ambillah sebagai hartamu untuk dizakatkan untuk mensucikan harta. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak melalui Al-Baqarah nomor ayat 60. Miskin, mu'alaf, yang sesuai lah dengan syariatnya ya. Nah itu kami godok sesuai dengan Perbasnas dalam 5 program. Ada Batam Sehat, Batam Makmur, Batam Cerdas, Batam Peduli, Batam Takwa. Batam Sehat, Batam Makmur, Batam Cerdas, Batam Peduli, Batam Takwa. Jadi tunggu dulu kadang. Apa nasab tadi? Tunggu dulu ya. Nah, betul. Kita lanjutkan. Di sana Suara Minang TV ini cukup menarik ya. Ada 5 tadi ya. 5 program. Sebelum kita bahas 5 program, kita sapu-sapu dulu di sana. Kalau itu mah tahu adun makanya. Ya nah. Oke. Di sana Suara Minang TV
untuk kaliko atau surang host nanti ya. Dari Rida Yoseriza, Assalamualaikum Sobat Minang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Udi Openo, Tiban Koperasi nomor 8, Tiban Kupang, mantap, coffee break. Ya, terima kasih Udi Openo, coffee break by Lelo Tiban Koperasi. Ibu Osisa Betri menonton semua, kira komen sebu. Terus Ibu Udi Openo, jangan lupa pesan apa sabu-sabu apa? Saburi. Hah? Sabu-sabu. Ada saburi. Oh gitu ya. Yo. Intinya jangan lupa pesan menu-menu yang ada di coffee break by Lelo. Pak Rijal Dican, zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Setuju ya? Setuju ya. Dari Walzetri, NT, Master Teknik. Mantap, terima kasih banyak karena masih alumpai masih di Batam ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada waktu silakan main ke Cafe Break by Lelo karena di Koperasi. Ridwan Idrus, Pak Ridwan, terima kasih telah menonton. Lagi komen ya. Adinda Yuliadi di Jakarta, saja menonton. Terima kasih banyak dia. Lanjut, Rifai, Cake Break by Lelo, yo. Terus Rida Yoserizal, zakat membersihkan harta, ya. Oke, terima kasih banyak kepada Nusana Sobat Minang TV yang lama menonton dan memberikan komen. Dan mari kita lanjut. Tadi program umum yang disampaikan oleh Bapak Wakil Basnas Bidang Keuangan itu ada 5 tadi. Mudah-mudahan ada ya. Batam sehat, Batam peduli, Batam cerdas, Batam makmur, Batam takwa. Satu persatu Kanda jelaskan. Kepada dulu sana pemirsa Sobat Minang TV. Buka cece ya. Buka cece. Maka itu banyak. Jadi Dusana satu alasan biar paham kita kan, biar tahu di Basnas kok. Ya. Bahwa Basnas itu dalam arahan pusat, Basnas pilihan utama membayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Nah ini tagline kita dari pusat nih. Jadi pilihan utama membayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Lembaga utama mensejahterakan umat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi ya. Ya, oke, lanjut. Karena apa tuh Pak Sabril? Lembaga Basnas itu lembaga resmi pemerintah yang ditugaskan dalam menghimpun dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah. Lembaga resmi pemerintah. Bukan resmi, tapi ini resmi pemerintah. Yang memang artinya sama yang pemerintah punya ya. Bahasa kasarnya pemerintah punya plat merah. Oke. Kan ada juga las nanti kan? Betul. Nanti kita singgung ke situ ya. Dalam program itu ada 8 asnaf yang membayarkan hak zakatnya. Tadi fakir, miskin, amil, isabilillah, gorim, kirob, ibu sabil. Ya, berarti semula ya. Itu kan sudah sesuai surat Betul. Kedelapan asnaf tadi itu, macam namanya bagi ke para yang berhak. Ada bentuklah program namanya Limo Program Basnas. Sama Indonesia Pak Sabril. Oh, berarti kok program secara nasional ya? Kalau di Padang cerdas. Oh, oke. Betul. Nah, dan seterusnya. Kalau di Batam cerdas, Batam sehat, Batam peduli, Batam makmur, dan Batam takwa. Cicil oleh Cicil Batam sehat. Oke. Batam sehat itu tujukan kepada masyarakat itu mustahik, orang yang berhak zakat yang tidak mampu dan perlu berobat. Kita bantu. Contoh, BPJS enggak, tapi ada suatu yang tidak mampu dari RT. Basnas siap bantu. Siap. Wah. Perbulan yang lalu itu Pak Ketua kita kirim ke saya itu warga kita di Solo yang sakit di Pluto. Oh iya betul. Malam langsung mau share ke tim Basnas. Pak Al-Badri. Ya. Betul. Malam betul mau di luar. Pagi-pagi langsung staf kita langsung ke tempat lokasi. Masya Allah. Ada bantuan langsung bantu. Ya. Ada tunggakan BPJS Sekitar 6 juta. Iya. Karena itu kan kita selesaikan. Betul. Kelebihannya Pak Sabril, Basnas kita ini di Sumatera cuma ada 2 yang punya rumah sakit Basnas, RSB, Rumah Sehat Basnas. Batam itu? Iya, Basnas. Itu agak banyak spesifik kok. Iya. Selama di Bengkong tapi di buku SMA 8. Di buku SMA 8.
Rumah sakit, Rumah Sehat Basnas. Rumah Sehat Basnas. RSB. Oke. Nah, kebetulan Pak Subatano, kini itu ulang tahun ketiga gini kok. Oh, berarti lagi 2 tahun. 2 tahun. Besok dalam rangka ulang tahun itu kami ada acara bakti aksi donor darah RSB di Mega Mall. Ini ada Mall Batam Center. Besok jam 10. Oh, Itu oke. rangkaiannya ada pengobatan gratis Iya, dan sebagainya. iya. 2 minggu yang lalu ada banjir di Aceh. Ya, benar. Itu RSB kita bersama BTW, kita punya tim BTW, Basnas Tanggap Bencana, seperti tim SAR-nya. Oke. Kita punya timnya. Iya. Kita punya RSB, jadi RSB dan BTW awal Januari berangkat ke Aceh, membawa alat perobatan sebanyak-banyak sampai 150 kilo, kita bawa alat obat-obatan medis di situ. Ke Long Sukon. Dari Aceh itu jalan 13 jam ke Long Sukon. Itu tim kita turun. Dokter kita ada 2, perawat ada 2, apoteker ada 2. Itu yang menangani RSB. Prinsipnya RSB kami Rumah Sakit Basnas itu klinik tanpa kasir. Nah, itu yang banyak Pak. Klinik tanpa kasir. Ya kan pere kan? Pere itu. Luar biasa. Jadi pere tapi syarat tentu berlaku. Dan kalau pagi itu murtunan lah itu dong. Kita asal sudah kita tidak mampu. Betul. Ya, karena masuk asnaf fakir dan miskin. Atau dia mualaf yang sakit. Hebatnya lagi RSB kita di setiap Jumat pagi Pak, kalau ada orang Papua, orang Padang, orang Solo, Jumat pagi kita sunatan gratis setiap Jumat pagi, 10 setiap Jumat. Rutin setiap Jumat, berarti setiap pekan. Daftar dulu, setiap pekan. Iya. Kalau misalnya misalnya Solo misalnya, ada beberapa tahun kami di Karina, kumpul RT RW-nya 60 orang, kita datang minat 60 orang ke lokasi tempat kejadian. Kita datang. Tapi kalau 10 itu datang ke Basnas. Betul. Tapi kalau 50 kami datang ke situ. Kalau jumlahnya banyak, kalau itu bisa hadir. Kalau STP kumpul orang fakir miskin, 50 orang mau sunat, boleh mau. Masya Allah. Itu. Jadi sudah Jumat pagi, Ya. gratis 10 orang sunatan. Nah, itu program pertama. Kemudian rumah sakit itu punya desa binaan. Ada di yang daerah yang gizinya perlu kita perbaiki, di daerah Sambau sana, itu ada desa binaan. Itu mereka turun di sana. Setiap berapa hari sekali turun. Kita punya armada ambulan rumah sakit keliling. Nah, kalau di TV bisa fotonya Pak. Betul. Jadi rumah sakit itu layak seperti rumah sakit. Dalamnya ada mirip ambulan tapi bukan ambulan. Betul. Ada tandu, Hmm. ada meja dokter, ada apotek dalamnya. Oh. Kalau ambulan kan ada apa-apa dong. Betul. Kan dua sih, atau Iya. kan dua dong. Iya. Cuma ditampil lalu. Betul. Nah, judulnya Rumah Rumah Sehat Sakit. Basnas Keliling. Rumah Sehat Basnas Keliling. Kalau di Katua tidak pakai keliling. Oh, kalau ya. Iya, betul. Nah, itu satu Batam Sehat. Ya. Batam Sehat. Nah, jadi kita juga punya program Batam Sehat itu bersendiri dengan program Batam Takwa. Kita berikan program paket imun untuk santri. Kita turun ke santri 1.500 paket imun, 1.300 paket imun ke santri-santri pondok pesantren. Ada situ asnafnya Fisabilillah, fakir miskin. Betul. Nah, jadi yang di pondok itu kan bukan orang kayu, ada apa? Betul. Kita ada asnafnya. Ya. Nah, jadi itu ada cek kesehatan gratis. Kemudian nah itu Batam Sehat ya. Batam Sehat. Kemudian Batam Makmur. Batam Makmur. Batam Makmur bagaimana kita mengangkat ekonomi masyarakat. Contoh, kalau pasar kita di BNC kawasan Rujak itu, Yang di Bengkong. di Oke. Kokodim, Ya. itu dari pasar sekolah yang sekolah tidak ada. Kita Ah. bantu modal usahanya, usahanya Islam. Nah, kategorinya harus Islam. Ya. Kita bantu brandingnya, kita kasih mejanya atau meja Basnas, kemudian ada kotak infak di Basnas. Kita tidak ada membantu, tidak ada pengembalian balik. Kalau BRI kalau ini, bayar dia. Kemarin sudah bantu. Basnas dibantu, Ya. tapi dengan syarat tata kota infak letak situ. Ya. Tidak wajib tapi Tidak wajib ya. harapannya Pak, kalau orang Komeng ini dibantu usahanya maju, nanti ini berzakat bukan rumah zakat. Betul. Keluar dari garis miskin dan tidak fakir menjadi musaki. Orang mustahik keluar menjadi musaki. Musaki. Nah itu harapannya. Harapannya. Jadi termasuk warga-warga yang lain. Termasuk orang itu banyak yang daftar. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian Batam Makmur. Jadi kita ekonomi. Tunggu dulu. Nah, Di sana Colo Bintang TV penjelasan yang cukup jelas ya. Tapi kalau kita turun sampai 5 indah dipotong mungkin lupa beko gitu ya. Nah, jadi cukup banyak sebenarnya di sana sadonya program dari Basnas itu sendiri. Oh yakin dan percaya kita yang mungkin selama tidak begitu
mendapat informasi. Ini kok informasi yang cukup sangat luar biasa ya itu PN dengan adanya rumah sehat Basnas ya kan, rumah sehat Basnas keliling ya kan, dan beberapa program di bidang kesehatan. Dan dokternya lawak Pak. Oh. Dari Pariaman. Oh, masya Allah. Betul. Oh, cumnya sih ya. Dan yang lebih menarik adalah Basnas Makmur. Batam Makmur. Itu memang perlu kita sosialisasikan ke tengah masyarakat. Karena kita tahu Pak Dokter, ini kan musim COVID, ekonomi alu begitu bangkit, terutama usaha-usaha itu di bidang UKM dan segala macam. Pasti butuh support yang mereka. Kan begitu. Pemerintah secara prinsip tidak mampu dengan penanaman modal yang cukup banyak, ya kan? Paling dapat tanggung bantuan UKM itu 1 juta sampai 2 juta, kan gitu ya kan? Dimana kalau lebih validasi itu, ya dah. Tapi dengan program Batam Makmur yang Pak Dokter sampaikan tadi itu sangat luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa membantu. Satu hal yang paling luar biasa apa? Dia PT, tapi tak usah dikembalikan. Yang penting produktif. Kan gitu? Ya. Oh, oke. Nusana sama Minang TV, kita kata-kata dulu. Nah, ini kok. Ini kita hadir. Kita sampai ke coba produk. Kita hadir karena Nusana Eko Pak Dokter ya. Oke. Kita mulai zakat dari Pak Rizal tadi, zakat mengentaskan kemiskinan. Nah, berarti Iko jawaban daripada Batam Makmur ya. Mantap, Gazet, terima kasih banyak. Yuliadi masih nonton, Rifai, Cafe Brick by Lelo, yuk. Mudah-mudahan sukses Cafe Brick by Lelo. Kalau lah do kato-kato Lelo, berarti judulnya tuh pasti lawak apa membran ya. Ya, kasana. Insyaallah nusana seputaran Tiban dan Sekupang kena duduk-duduk lego terkayu ya lah. Masya Allah. Aduh lah terkayu ya. Lipat bisa gitu. Terlalu ada kalau kampung lebih. Aduh ya. Aduh kalau judul-judulnya kafe kok nanti nama rawa nanti kayu kok jadi nonton. Kalau masa dia yang segan. Kalau masa kita yang segan itu. Oke. Rizal, zakat membersihkan harta, benar. Ramon Eko, Ramon, terima kasih menonton. Lagi komen-komen Ramon. Soro Minang TV, Rifai, sunat gratis setiap hari Jumat, mantap Basnas, iya alhamdulillah Pak Rimai. Sosialisasi yang sangat bagus. Kita tidak tahu selama ada rumah sakit Basnas sudah Pak Rifai. Rupanya memang alhamdulillah Basnas cukup bagus. Pak Rifai lagi, ambulan, rumah sakit keliling, bahkan ada apotek dalam ambulan. Cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. Pak Rizal Dican, program Batam Makmur dan dari Basnas Kota Batam luar biasa ya Pak Rizal ya. Rini Jamba, Masya Allah luar biasa, urang awak iko, Masya Allah. Urang awak merolabuh nih ya, urang awak merolabuh. Marapi JMX, mantap, terima kasih banyak kepada Marapi JMX yang Allah memberikan komen. Ikutin Nusana Solo Minang TV, masih baru 2 program Basnas Batam yang disampaikan oleh Pak Dokter. Lanjut, yang ketiga Pak Dokter. Itu 3 tadi sih. Oh, dong 3 saya. Jadi itu Basnas Batam Makmur tadi, memang Basnas kini agak memfokuskan ke pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Betul, Batam awal. Tidak hanya semata-mata memberikan sembako, Ya. itu tetap jalan bagi miskin, tapi Itu sosial itu tetap jalan ya. kebetulan di bulan ini Januari, tim kita itu lagi membuka lowongan untuk Nusana Kito yang bau sawo kete-kete, perlu dibantu silakan aja Bang Basnas. Ya, syarat tentu berlaku kan. Nanti ada brosur kita share, ada di follow ya di Basnas Batam. Oke. Sudah ada itu buka lowongan untuk usaha UKM Basnas. Ya. Kita lagi buka lowongannya sampai Januari, nanti tanggal saya lupa. Nanti kita seleksi yang memenuhi syarat, nanti kita berikan pelatihan dulu.
langsung pelatihan, aku langsung isi pelatihan itu. Iya. Bagaimana ngolah? Oh kalau jual tahu ke modelnya, kalau jual bakso ke modelnya, kalau jual rujak ke modelnya. Jenis Ya. usaha UKM-nya boleh berbagai macam. Bebas. Bebas ya. Seluruhnya. Tidak harus kuliner ya. Tidak. Tidak harus kuliner. Orang tapi Orang kategorinya tentu pakai miskin dan Betul. usaha lah jalan. Usaha lah jalan. Mana lah jalan. Oh. Kalau baru akan mulai, usah lupa. Berikut dia bantu kok juga dia ponnya kok kan. Itu kayak gitu. Iya. Tapi kok bisa Pak Pemret kita minta lah Pak Dokter share ke Japri pribadi gitu. Oh, tentang penerimaan lowongan tadi ya. Nanti kita insya Allah SMTV lewat handpage-nya dan lewat YouTube akan kita share kita buat nanti tentang program-program Basnas itu dalam bentuk konten nanti insya Allah ya. Nanti saya share ada playernya. Betul, playernya di share. Kalau ada video pendek durasi 3 menit gratis untuk Basnas iklan di SCTV. Ya betul. Nanti jangan lupa Pak di follow Basnas Batam. Oke, siap. Itu Oke. lengkap. Oke, siap lanjut. Baru dulu tadi Pak ya. Baru dulu. Batam Makmur. Kemudian Batam Makmur kita cari Pak, Batam Makmur. Basnas Batam berencana, ini lagi melobi dengan pemerintah mencari lahan Pak. Yang kami nampak Pak lahannya di Masjid Agung dan Masjid Sultan. Kita akan buat rencana kuliner halal. Oh. Nah, kebetulan kita akan buat kuliner halal seperti Pujasera itu Pak. Iya, betul. Pujasera. Kemarin cara di Masjid Agung dapat izin, cuma mau dirombak, jadi direnovasi kan. Oh iya, direnovasi ya. Kita kan coba atau kalau ada sana kita punya lahan yang bisa kita sewa jangka waktu 5 tahun yang di pinggir jalan kita pakai. Kita pakai Mungkin Pujasera, kawasan kuliner halal yang jual nanti ayam penyet, sate padang, macam bebas, tidak bayar sewa. Nah, itu cuma nanti kita paling bantu titip pertanyaan Pak. Iya, Kemudian sekali malam minggu mungkin kita pusing Marawis. Iya. Itu bisa gitu. Betul. Nah, kita lagi cari Itu lebih Islami ya. Itu rencananya Ya. dan itu disambut baik pemerintah termasuk MUI Iya. untuk ekonomi. Nah, itu yang kita akan lakukan. Nah, Ketiga ya. Ya, ketiga. Kita Batam Peduli. Batam Peduli. Batam Peduli itu programnya Pak Sabril, kepedulian Basnas terhadap orang-orang yang dapat musibah, Ya. kecelakaan. Berarti kok yang biasa lah, yang standar ya, Oh, sosial ya. terakhir. Betul. Kebakaran di Pulau Bulu. Pulau Bulu ya. Itu kebakaran siang-siangnya, sorenya, malam tim kita berangkat. Tim BTB, Basnas Tanggap Bencana. Dua kapal langsung berangkat. Kalau Pak Ustadz Maktub yang mimpin kemarin. Oh. Bahkan dari 8 malam disisa. Malam data berapa kebutuhannya. Besok paginya kita langsung antarkan bantuan tahap awal dulu. Oke. Sesuai dengan kebutuhan survei Survei yang terima. di Pulau Bulu. Ya. Nah, bersama Pak Wali Kota kita juga mendampingi dan kita bantu membangun 19 rumah warga kita yang kena dampak kebakaran. Masing-masing 10 juta. Masya Allah. 190 juta. Ya. Plus sembako yang sudah diberikan. Betul. Kemudian sebelumnya, betul lah gua berarti ke Pak Sabril, Ya. ke Lumajang Lumajang. menyerahkan bantuan dari Basnas dan donasi warga Kota Batam sebanyak 500 juta, 1 miliar Pak, untuk korban gunung meletus di Lumajang. Lumajang. Jadi bisa masuk ke wilayah di luar Batam ya? Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan ya. Termasuk Aceh tadi kan? Iya betul. Oh iya tadi Aceh ya. Waktu Solo Selatan banjir, Oke. mungkin kita mau berangkat. Ah, Tapi laporan dari Solo, dari Morolabua, air sudah surut. ya. Nah, karena yang punya tim BTB yang aktif sama RSP, Basnas Batam, itu yang peduli. Betul. Jadi contoh kebakaran kemarin itu di Jam Sostek malam, puasa dulu kan. Tim kita malam berangkat, hitung kerugian, pagi yang terbantuan. Jadi Basnas lebih capek bantuan. Nggak pakai rapid macam-macamnya. Kami rapid di WA satu pimpinan. Iya. Laporan staf, kami datang namanya staf, kerugian sekian rumah, kebutuhan 1000 ini. Kami rapat di grup, pagi antar bantuan cepat. Karena memang tujuannya Basnas itu adalah secapek mungkin. Dan tagline kami Pak Sabril, kita berapapun orang yang datang dan bantu, tidak boleh tangan kosong pulang. Itu prinsip. Itu prinsip ya. Kalau ada ke Basnas, Ya. datang sekedar minta untuk apa pasti kita kasih. Itu prinsip. Itu prinsip kita, tak boleh orang namus. Kemudian Batam Peduli, tanda bencana, banjir, Betul, betul, bencana, betul. lambat laut, kita bantu. Ya artinya sosial lah. Ya, Betul. nah, kemudian. Yang sampai. Ada juga rumah orang yang roboh, renovasi rumah kita bantu. Ada kita namanya bedah rumah layak huni. Oh. Itu lagi kita proses nanti di coupling apa tuh di coupling lama guru itu kan ada rekomendasi rumah usaha itu yang layak dibantu dalam proses pekerjaan. Oke.
Kemudian yang KB itu Batam Batam Makmur sudah, Batam Makmur ya, Batam Usaha sudah. Ya, Batam Takwa. Batam Takwa. Nah, Iko yang paling banyak diadukan oleh Basnas termasuk yang banyak itu satunya adalah menyasar kepada mu'alaf. Ada dai-dai, baik mainline maupun internet. Betul. Kemudian ada TPQ, ada pondok pesantren. Kemudian juga ada rumah tahfiz yang kita bantu. Batam Takwa. Itu ada program namanya Bela Kiai. Bela Kiai. Ada namanya Bela Santri. Bela Santri. Bela Kiai itu kita cari kiai-kiai sepuh yang dari kota Batam, yang kira-kira di hari tuanya itu tidak mampu lagi berceramah. Nah, Kehidupan susah. ya barangkali di Dalam tanda petik ya. tanda petik. Ya. Ada juga yang mapan, tapi kita ambil ada 15 kiai kita di Batam yang sepuh dan punya potensi besar, punya jasa besar ke agama dan pemerintah. Kita berikan bantuan kepada beliau walaupun sudah sembuh tapi ada perhatian. Betul. Maka kalau beliau kurang sehat, LSP kita langsung turun ke tempat. Iya. Kemudian ada bela santri, bela ulama, bela santri. Santri kita ada paket imun. Nah, imun ada isi macam hijau, madu, Betul. Nah, itu contohnya. Kemudian yang hebat lagi Pak Abdul, Basnas Kota Batam untuk Batam Takwa itu memiliki rumah tahfiz Basnas. Masya Allah. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Rumah tahfiz Basnas. yang dikelola oleh Basnas. Masuknya gratis, keluarnya bayar. Nah itu itu baru masuk gratis. Ya. Orang-orang yang mampu, yang tidak mampu, katakanlah dia hafal 1 juz, minimal 1 juz. Kemudian masuk, tidak berbayar. Gratis semua, tinggal masuk. Biaya hidup Ya, ditanggung. mampu. Dan gizinya kita jaga. Ya. Kesehatan kita jaga. Sakit ada santri kita, dokter langsung datang. Betul. Tidak perlu nunggu dia orang 2-3 hari langsung. Masuk perai, keluar iya. Keluar iya. Kok nggak nih? Kok tak jaga? Ya. Bawa itu nih gue, karena gue lembaga umat, dana masyarakat harus kalau kita lakukan pada masyarakat yang berzakat, kepada pemerintah dan kepada Allah nanti yang Betul. tantangan kami itu tanggung jawab kira-kira Betul. kalau dana zakat itu kamu tanggung jawabkan. Jadi supaya sungguh-sungguh dimasuk. Kalau dimasuk gratis, ekonya mau pengaruh kita minta pulang anaknya, akhirnya dong. Ya. Nah, kalau masuk anak ke pondok bayar mau juta Pak. Iya, betul. Kalau keluar anak tuh dicek loh. Kalau aku mau paham iya rumahnya. Betul kan? Iya, betul. Kalau ngetera itu kalau nggak kan? Iya, betul. Nah, kesantis kita sampai minta pulang nggak betah. Jadi kalau masuk tera keluar bayar. Kalau Nah, saya itu untuk keluar. keluar tanpa alasan. Kecuali dikeluarkan atau memang sakit atau kemaslahatan yang itu. Jadi itulah 5 program utama Basnas tadi yang menerjemahkan itu 8 asnaf tadi dalam Basnas. Kemudian celai usaha dulu Basnas. Karena tadi kan lembaga utama pilihan membayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Jadi Dusana Kito termasuk yang Dusana Kito yang punya penghasilan Allah kasih lebih kalau Pak Saudara, jangan dulu ke Basnas untuk zakat, berinfak sedekah. Lembaga resmi pemerintah. Kami diaudit. Dan Mas Kota Batam itu dalam beberapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir audit KAP independen itu wajar tanpa penyesuaian. Masya Allah wajar. Kemudian kita audit syariah oleh Kementerian Agama itu mendapat nilai A+. Artinya tidak usah khawatir dana zakat yang disampaikan ke kami kelola secara amanah, transparan dan profesional. Dan misi kami Basnas Kota Batam Bapak Ibu sekalian ya, amanah, transparan, profesional dan terbaik di KPI. Bila dapat terbaik nanti. Iya. Kemudian Oke. resmi kan. Aduh, memang apa yang dilakukan oleh Basnas dengan berbagai macam program itu memang harus sampai ke seluruh level masyarakat. Nah, harus sampai ke seluruh level masyarakat. Itu adalah salah satu cara bagi Basnas dengan kami SMTV untuk mensosialisasikan itu. Oke, Kanda. Itu sumbernya adalah dari dana zakat umat. Terus itu kan banyak itu, seperti Kalung Majang sampai 1,5 miliar dan bla bla segala macam dengan program mulai dari Batam Sehat sampai kepada Batam Takwa itu pasti butuh dana yang cukup luar biasa. Jadi target Basnas pencapaian
zakat itu sendiri, infak dan apa segala macam seperti apa? Nanti kok Pak Tuan. Jadi kalau tadi lembaga resmi pemerintah, saya pikir tentu yang berzakat masih banyak orang pemerintah. Karena ada regulasinya Undang-Undang Nomor 23, kemudian instruksi Presiden bahwa seluruh ASN itu dihimbau berzakat ke Basnas. Ini masih banyak pembantu Pak Sapri. Ada berzakat, kamu berzakat di kampung sana. Ya. Tidak salah memang, tapi lebih afdal 5 sampai mencari makan. 5 sampai itu mencari makannya. Kemudian sebagai besar, ini kebetulan alhamdulillah kita patut bersyukur dukungan pemerintah kota, wali kota kita luar biasa kepada Basnas. Bahkan seluruh ASN di Kota Batam boleh instruksikan untuk berzakat. Alhamdulillah terkumpul hampir 80% zakat di Basnas itu dari PSS, ASN, Pemko Batam. Pemko Batam. Pemko Batam benar. Iya betul. Plus BP. Ya, Terus Batam dalam proses kita masih belum maksimal tapi sudah mulai. Ya. Kalau Pemko Batam sudah hampir 100%. Dari jumlah itu ditambah swasta, termasuk dari masjid, dari orang yang datang, perusahaan swasta ataupun perorangan, terkumpul di posisi 31 Desember 8 miliar lebih ya. 8 miliar Per 2021 ya, 31 Desember. Ya. Sama itu target kami 2026 tuh Pak. 8 miliar itu adalah target kami untuk 2026. Ya. Karena selama Basnas berdiri, ya, paling tinggi cuma 9 miliar. Nah, 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kemudian kami targetkan harus ada realistis. Ya. Realistis, kemudian disupport pemerintah, akhirnya di kami pasang target itu naik sabale, 3 bale sampai 8 miliar 2025 sampai habis masa jabatan kami. Betul. Tapi kalau izinkan tamu-tamu putih sekali. Putih saya. Misi target gini kan? Betul. Nah, itu hubungan dengan judul, Pak. Ya. Hubungan dengan judul. Betul. Zakat terhadap para muzaki dari ASN itu bakso apa itu udah jelas ya. Lalu dalam Belangko, iya. Ya, lalu dalam Belangko. Tentu bagi Basnas, khususnya Pak Dokter di bidang keuangan, tentu memperluas dan mempercepat target itu tercapai, bahkan sampai yang harusnya target tahun 2025 itu bisa dicapai dalam 1 tahun pertama. Itu pasti memakai sebuah metode itu dari swasta mungkin, ya kan dari swasta mungkin itu. Nah, apa kiatnya Pak Dokter untuk memudahkan umat untuk berzakat? Ya kan, untuk memudahkan. Kok kadang-kadang kan baik kakak itu sibuk, nggak sempat baik kakak itu Basnas itu. Nah, jadi tentu pasti ada sebuah strategi. Apakah itu sistem? Apakah itu jemput bola lah dan segala macam. Terima kasih Pak, menarik pertanyaannya kan. Bahwa kok bisa gitu. Itu alhamdulillah dari Provinsi Kepri dari 31 miliar zakat Kepri yang dikumpul oleh Basnas, 8 miliar dari Batam. Berarti 65% dari Kota Batam. Iya. Nah, kami di Basnas Batam bersama pimpinan lain, pimpinan Kalimo kan, bersama staf yang ada di Basnas itu kerjasama totalitas. Kita rombak mindset kawan-kawan supaya bekerja total. Pertama setelah kami dilantik, itu kami janjikan ke Pansel waktu itu, kita akan rombak menggunakan teknologi informasi. Wah, ini tadi era digital nih kan. 4.0 ya. Karena orang situ, betul ya. Situ. Dilantik September kami 2020. 20 Oktober langsung kami garap namanya IT. Oktober. Berarti 1 bulan. Walaupun belum sempurna programnya kan, kita minimal mulai dulu. Di bulan November udah jadi. Namanya program di aplikasi Google Play Store. Nah, kalau nggak Nusana Sadora yang di rumah ataupun di Manopo Berado kan, itu bisa masuk Google Play Store. Itu ketik Basnas Batam. Nah, itu jargon tagline kita. Sehingga kamu buat jargon sini, ini Pak, ini contoh nih Pak. Nah, Oke. Jadi kita punya tagline waktu itu adalah kini berzakat semudah tersenyum. Cukup dibalik lemari Anda dengan menginstall aplikasi kami Basnas Kota Batam. Masya Allah, di Play Store ya? Ya, sambil ngopi, sambil duduk, sambil tiduran bisa berzakat. Nanti otomatis kita kirim ke WA kami dan kami doakan sama-sama. Contoh, Pak
Safir berzakat kata 100.000 apa nih Pak? Ini kan masuk ke WA kami. Iya. Di grup kami bacakan. Di grup kami bacakan sama-sama pakai suara. Iya. Kita doakan zakatnya Pak Safir, mudahkan doa zakat. Betul. Memudahkan lapangan rezekinya. Itu sebagai karena saya perdebatan, gimana zakatnya jauh kabul. Betul, iya. Itu memang sudah era digital sudah ada pemahaman dari para ulama itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Karena sekarang kan sudah zamannya begitu. Betul, Sudah ada dan kita doakan di kantor. Ya. Itu pertama kita menggunakan aplikasi Basnas Kota Batam. Basnas Batam. Oh, Jadi Basnas mungkin Batam. Pak kita bisa tes ya. Ya. Aplikasi Ya. Basnas Batam. Ya. Itu lengkap fiturnya. Fikih zakat, kegiatan kita, kemudian cara membayar zakat, itu dan rekening kita. Okay. Itu secara digital. Karena di era milenialitas, kan nggak bisa mengkiri ke zaman kini. Harus. Pakai mesin ketik aja. Iya, betul. Iya, betul. Nah, waktu kami buat agar itu, kami buat itu. Dan kebanggaan kita Pak, di Sumatera baru ada kita. Itu Sumatera Batam. Iya. Manapun bisa dipakai. Oke. Itu pertama. Jadi kita tetap masih sosialisasikan, walaupun sudah banyak menggunakan, tapi masih kita tahap sosialisasi. Karena orang nggak tahu. Kemudian kami itu mengaktifkan media sosial Pak, sama dengan SMTV. Oke. Nanti mau SMTV di follow Basnas Batam ini. Siap. Nanti kita follow. Itu kami masuk dulu, FB Basnas Batam itu follow-nya cuma 200 orang. Akhirnya saya bentuk sama tim yang lain, humasnya, media sosialnya, sekarang sudah 6.000. Setahun. Iya. Setahun. Kemudian IG kita aktifkan. Oke. Mungkin YouTube kita aktifkan. Betul. Ke depan kita akan coba TikTok kita aktifkan. Iya. Untuk promosi. Semua Media sosial, media sosial harus kita manfaatkan. Kemudian kerjasama dengan media lain, maksudnya SCTV. Insyaallah. Kemudian ada Batam TV, Iya. Discovery Minang, Iya. kemudian media online kita sudah bersama. Oke. Jadi kami sebenarnya kadang live di Batam TV Iya. dan sebagainya. Itu bentuk kita memberikan ke masyarakat Sosialisasi. Betul ya. Karena itu kalau tidak itu masyarakat ragu. Betul. Itu sebanyak itu yang kata kamu apa ini? Nah. Itu Paling miliar Pak. Iya. Apa? Ya. Dia tak keluarga Pak di Bali waktu saya. Iya Pak. Alhamdulillah kami pimpinan itu paham agama. Aku mungkin kurang paham lah, kamu orang profesional. Habib Bos itu. Ada ketua Pak Muhid, Ustaz Muhid, wakil ketua satu Habib Pandi, ketua Habaib Kota Batam. Iya. Saya kira nggak mungkin belum main-main dengan Fikih. Kemudian ketua ketiga Habib Soleh Pak Kampana PPMB. Ketiga Abu dan Foto. Berarti ada dua ya media sosial kita. Betul. Kita kerjasama dengan beberapa media, koran juga, dan kita sering tampil di media untuk meyakinkan. Kemudian secara itu digital sudah aplikasi. Ya. IG semua kita aktifkan. Media sosial oke. Ya. Kemudian kita konvensional tidak bisa lupa Pak, kita tetap pakai. Nggak sadar orang yang dari Betul. Tetap itu harus ET lah di belakang. Betul. Kan. Nah, ada mak-mak orang kan aku di digital kan. Ya. Nah, warga barang apa? Casio. Contoh. Iya. Jadi Casio Pak, kita kerjasama dengan para mubalik, Nah, dai-dai sekota Batam yang menjadi dai Basnas. Kita bagi hampir 1.500 sudah beredar di seluruh kota Batam Batam. melalui perpanjangan tangan para dai dan mubalik kita. Iya. Ada Batam Takwa kan? Nah, Para dai kita itu kita undang menjadi mitranya Basnas. Nanti kita minta memindahkan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sampai minum kok. Agak terlebih Elis. Saya kalau foto keo, Tamu spesial kan? Tataran ko kayo. oke. Dari mana itu? Kecil ya. Kecil. Itu untuk rangkaian itu yang masih konven. Bisa buka wayang. Iya, bukan awalnya. Iya. Jadi di komplek-komplek dibagi Ya. sesuai permintaan oleh ustaz nanti dikumpul. Ada koordinator setiap kecamatan. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian kita juga jualkan voucher. Voucher itu kita buat voucher, ada voucher 5.000, 10.000, 20 sampai 50.000. Misalnya kalau nanti dibagi di komplek-komplek, kita sama BKMT, Ya. menjual voucher. Nanti voucher dibalik, nanti dikeluarkan haknya 10% untuk yang jual voucher. Hak amil sebagai amil tapi Betul. ya amil keluarkan hak. Ya. Itu cara lama kan. Cara lama tetap tidak ditinggal. Aku contoh saja kota Empat do yang di rumah makan. Iya, di minimarket bangkanya ada kan? Iya. Kota Empat. Nah, ini kita galakan. Ini juga ada brosur, ada
dana kita lengkap di 5 program kita dan nomor rekening. Nah, itu cara yang kita lakukan supaya masyarakat pun tidak ragu, tidak sama handphone, kasih udah kota impak dan sebagainya. Nah, ada beberapa program yang kita rancang nanti, program dalam proses itu kan, seperti mungkin kalau Pak Dulu kalau Jumat kan makan dapat nasi bungkus di masa Cina. Ayo, nah, betul. Nasi berkah, Jumat berkah. Kami nanti kan nanti program yang sama itu di Basnas sedang digodok sistemnya kan. Jadi berupa kupon itu sedang kami kaji dan itu efektif dan di Jakarta lah. Jadi contoh gini, Pak Ketua misalnya kan ingin bersedekah nasi. Kalau nasi kan mesti kan dimakan oleh orang banyak. Iya. Ada orang banyak makan sama. Betul. Ada lebih 2 kali pulang kan? Iya. Ada lebih 3 kali pulang. Iya. Itu udah mulia memang tuh. Tidak masalah. Betul. Tapi akan lebih tapiknya kalau kupon kalau jual atau bapak saya kupon dulu ya pakai digital kupon scan barcode 1.500 C bapak ini 10 uang pak kalau rumah kan so makan kuponnya makan di mana sederhana sinar kota Betul ya. yang ditunjuk Ya makan yang kerja sama dengan Mas Nas. Jadi tempat sasaran orang yang akan kupon nasi kita jalan anak pemulung atau yang tidak kasih kupon makan dia makan di sini baru ada contoh itu kami lagi godok ya itu bentuk program meyakinkan orang bahwa kita kemudian kita sama dengan UPZ ya seluruh unit UPZ ini mengumpul zakat di masjid itu kita perbanyak dan kita aktifkan kemudian pendistribusian bantuan juga kita membantu UPZ. Nah, jadi UPZ bisa mengajukan orang-orang fakir miskin di sekitar dia nanti kita salurkan ke beliau itu jadi masuk ke kami, salurkan ini melalui Asam Cuco. Itu dan banyak lagi yang kita lakukan supaya masyarakat ini tahu ada Basnas, ada kewajiban zakat. Ada Basnas, ada kewajiban zakat, ada program-program untuk yang berhak menerima zakat itu sendiri. Contoh besok kami donor darah. Betul. Itu donor darah. Dan kami pun ada rencana nih Pak, kami MUI akan menggalang donor darah sekitar 500-an donor darah dana donor darah ulama. Ini kami sedang konsepnya selama donor darah kan banyak yang masuk ke acara rahasia. Betul. Jadi di soal donor darah kok ustaz kita donor darah. Ustaz donor darah Pak. Tapi ustaz, jadi darahnya pasti darah ustaz gitu loh kan. Nah, itu 500 rencana ini kita PMI sambutnya kapan? Kita PMB, IPIM, MUI kita gandeng supaya yang menonton adalah para ustaz. Yang mungkin insya Allah darahnya akan formal. Iya, betul. Yang lain mungkin sehat dan formal. Oke Pak Dokter, cukup menarik. Semakin lama kita baca itu masuk itu tadi ke pertanyaan tentang bahwa beliau bisa melampaui target di 1 tahun pertama yang sangat luar biasa. Bahkan itu adalah target untuk tahun 2025 ya. Tapi dalam 1 tahun bisa tercapai dengan berbagai macam program inovasi-inovasi di dalam rangka mensosialisasikan dan memudahkan para muzaki untuk berzakat. Pak Dokter, masuk kan lembaga-lembaga ambil zakat yang dikelola oleh masyarakat itu kan adojo kan. Nah, jadi prosedurnya atau pengawasan dan segala macamnya seperti apa Pak Dokter? Kan ada kayak apa ya? Las gitu ya, kayak pokoknya lembaga-lembaga dimiliki oleh masyarakat ya. Posisi Basnas kalau seandainya itu Basnas Kota Batam atau Basnas Pusat dengan lembaga-lembaga ambil zakat yang dikelola oleh masyarakat itu seperti apa? Nah, jadi makasih Pak, bertanya itu Pak Dia Pak. Oh Pak Dia ya. Dan itu PR sama kami itu. Oh. Basnas sama Kakang Kemenang sama Pemko. Lembaga resmi pemerintah yang resmi berkata Basnas sesuai undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Ya. Yang lain itu adalah mitra, bukan tidak resmi, tapi ada tidak resmi. Contoh Basnas perpanjang tanaman adalah UPZ yang ada di masjid. Ya. Sama lembaga juga ada di UPZ, ada di komunitas. Di komunitas ya. Ikasel bikin UPZ boleh. Iya. Atau paguyuban boleh. Itu perpanjangan Basnas. Berarti UPZ adalah Basnas. Karena dia wajib lapor ke Basnas. Oke. Diberikan dari SK selama 5 tahun.
Kalau dia nakal, kita bisa tegur dan bisa kita cabut izin. Oke. Nah, yang Pak tadi banyak yang lain Yang memang murni dari masyarakat. ya. Di sana itu ada nama lembaga amil zakat. Itu banyak. Yang resmi di Batam dari bawah Pasar Batam ada 2. Las Batam, Las DSNI Amanah. Las DSNI Amanah Dan Las Batam. Ya. Itu Las Batam yang resmi di bawah Basnas. Yang di koordinasi swasta yang di bawah koordinasi Basnas. Ya. Yang lainnya banyak. Ada Las NU, Las Muhammadiyah, Ya. Las Al Azhar, Ya, ya, ya. yang terpusat di Jakarta. Oh. Ini bukan di bawah kita, dia langsung pusat di Jakarta. Nah itulah kelemahan kami dan kita sadwalahnya kan. Kita susah mengawasi karena izin dari pusat langsung. Iya. Jadi barako zakat dikumpul di Batam langsung disetorkan Langsung pusat. nggak tahu sama disalurkan dong. Ya pemanfaatannya Nah, itu. sehingga kadang-kadang Pemko Pak Wali itu semua menyampaikan di pengumuman beliau potensi zakat nota pun 200 miliar lebih ya. Tapi yang nyatu dikumpul di Basnas sama Las baru 50 miliar. Berarti baru sampai. Yang kita melaporkan, Betul. yang tadi itu mungkin dia oke tapi tidak melapor di sini. Jadi Langsung dibawa ke pusat. ke kantor pusatnya. Itu satu kelemahan dan itu memang tugas dari Basnas Kemenang untuk tapi regulasi mah ada dari pusat. Memang ada ya. Nah tambah lagi yang tidak resmi. Kalau Pak selalu tengok bulan puasa di mall-mall itu banyak orang buka konter. Oh iya betul. Buka zakat merek macam-macam. Ya. Macam-macam merek itu Ya. tidak resmi. Sebenarnya kita bisa tertibkan. Kalau memang nggak bisa kita bisa pakai polisi aparat untuk menertibkan. Cuma kadang-kadang ada debat positif juga. Ya sudahlah orang bulan puasa tujuannya foto untuk umat juga. Ya, kan ada itu bulan puasa. Jadi kadang-kadang ada dipermaklumkan dirinya. Soalnya kan tidak boleh ya. Oh. Nah tunggu. Awak ajak ambil zakat di mall tuh mah. Nah, bisa cari yang sendiri Las Batam, BSNI. Berarti itu perhatian mejanya ya. Iko ikonya apa kan gitu ya. Nah, pasal ada masuk profesi. Nah, kadang-kadang dibuka. Pak Dokter, zakat yang dipungut oleh lembaga-lembaga amil zakat milik masyarakat yang tadi dibawa ke pusat, pertanyaannya secara syariat dana itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Batam, bahas itu. Jadi itu regulasinya, Pak. Contoh ya BUMN, BRI, Ya. Mandiri, Telkom, Pertamina, PLN dan sebagainya itu kan perusahaan nasional, Betul. TNI, Polri. Itu kan perusahaan lembaga, instansi atau perusahaan yang induk di Jakarta. Iya. Otoritas ada di Jakarta. Mereka potong gaji langsung pusat. Potong teh. Potong AT. Iya. Nah, itu pusat kan. Nanti kalau daerah, katakan BRI mau ngajukan bantuan, nanti ngajukan dulu. Tapi karena ada sekian, karena nggak bisa sekian. Nah, memang sebaiknya itu yang kita usahakan, kami sudah sampaikan ke pusat supaya BUMN perusahaan nasional yang ada di daerah itu misalkan kembalikan ke daerah supaya kemaslahatan dapat bagi orang Batam. Bagi masyarakat yang ada di Batam, Ya. kan gitu. Nah, itu lagi dia boy. Itu regulasinya itu Regulasi. pusat. Ya, jadi pusat ya. Itu Batam tentu tidak punya kewenangan ya, tidak sampai ke situ kewenangan. Nah, apa yang kenal? Oke, Pak Dokter. Kalau Pak Dokter Rawi, minum dulu. Ambo mencoba-coba dulu sana Solo Minang TV ya. Iya. Oke. Oke. Di sana Solo Minang TV. Terima kasih banyak yang telah memberikan komen. Kita baca cie-cie, mohon maaf nanti kalau lupa host membaca komen. Ya. Rumah Tafis Basnas luar biasa dari Pak Rizaldi Chan. Wah, Pak Rizaldi kurangnya orang pergerakan. Jadi kalau lah menang bela ulama, bela santri itu tagak ulama kan so. Rasona rado di mukonya nak bela tuh. Ya kan? Ini luar biasa Pak Rizaldi, terima kasih banyak. Terus Tony menontonnya gue lah komen Tony. Rida Yose Rizal, oke, terima kasih banyak. Basnas. Lanjut. Pak Rizaldi Chan, zakat apa saja yang diterima oleh Basnas? Jadi itu pertanyaan. Kita boleh kita baca yang lain dulu. Nah, sekalian kita jawab pertanyaan daripada Nusana Permisa Solo Minang TV. Sailendra Indra, mantap Pak. Terima kasih banyak Pak Sailendra. Irma Yanti, keren, benar. Basnas
5 tahun ke depan insya Allah semakin keren ya. Irmayanti, berapapun zakat yang Anda bayarkan akan menghapus air mata mustahik. Masya Allah, benar. Ricky Kelvin Sikumbang, Pak Ricky, Ketua, terima kasih banyak dukungannya terhadap Suara Minang TV. Donald bin Rajab, Gigi, wow, Mantap. wih mantap Oke, mantap. Basnas Batam, akun Basnas Batam, Barakallah Pak Waka. Yuk, terima kasih banyak Pak akun Basnas Batam. Oke, pertanyaan dari salah satu, apa saja jenis zakat atau infak dan segala macam yang diapun oleh Basnas itu sendiri. Baik, terima kasih. Siapa udah tadi Pak? Pak Rizal. Pak Rizal. Nah, aku tanya kan? Nah, Pak Rizal. Iya, beda ya. Tapi lah jadi Awak, Rizal. Rizal, Sapril, nah. Rizal. Rizal. Jadi terima kasih Pak Ya. Pak Rizal pertanyaannya. Zakat apa saja yang dikumpulkan di Basnas? Ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2011 itu, Basnas itu bekerja mengumpulkan, kemudian menetapkan, mendistribusikan daya gunakan dan melaporkan hasil kumpulannya. Apa yang dikumpulkan? Zakat, Ya. infak, sedekah, dan ada satu lagi dana sosial lain seperti CSR perusahaan. Oh, Ya, oke. CSKM namanya. Dana sosial keuangan lainnya. Jadi apa saja zakat dikumpulkan? Yang pertama tentu yang banyak dikumpulkan di Basnas zakat profesi, zakat penghasilan. Oke, zakat penghasilan. Sebenarnya semua bisa kita terima. Ya. Pertanian boleh, Ya. zakat peternakan boleh kita terima. Cuma paling banyak zakat deh. Nah, karena belum ada peternakan yang besar. Ya. Kemudian zakat perniagaan kita terima, Ya. zakat perusahaan, nah, dan lain-lain. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya nggak unik nih Pak. Zakat fitrah sebenarnya boleh ke Basnas. Cuma untuk UPZ yang ada di masjid-masjid itu Betul. Ya. itu harus disalurkan di komplek masing-masing untuk efektif dan efisien. Coba bayangkan kalau sebatang hormatan zakat fitrah Pak, tertimbulkan tuh kami bagi itu Pak. Dan dulu kami tahu bagi. Betul. Sholat taruh kok harus dibagi. Ya, jadi khusus zakat fitrah itu disalurkan oleh UPZ masing-masing. Namun bukan tak boleh ya. Ada juga kasih zakat kita ada, kita salurkan. Tapi kita himbau salurkan ke tempat masing-masing. Kemudian ada CSR perusahaan. CSR. Nah, boleh kita salurkan. Nah, kita pola coba di sini. Nah, itu semua zakat boleh dikelola oleh Basnas dan kita tidak boleh menolak. Cuma kita sarankan yang sifatnya ada zakat fitrah dan berupa barang itu kita salurkan sendiri. Di UPZ terdekat. Ya, supaya lebih efektif. Karena juga Basnas kan staf kita kan terbatas juga Pak. Iya. Terbatas. Sementara program kita kan banyak. Dan Batam ini Basnas Batam ini luar biasa. Saya selalu akan jempol dengan tim kita ini. Timnya all out semua. Apa mungkin karena pimpinannya melaju cepat, jadi ikut cepat. Dan itu saya berapa kali saya kunjungi beberapa kabupaten kota, memang Basnas Batam ini talentnya kuat, mental apa itu tinggi, apa namanya itu militansinya tinggi. Betul. Nah, kini untuk menambah jawaban tadi itu, apa budi-budi lain untuk menambah itu? Kami sedang merekrut beberapa orang relawan untuk menjadi orang yang bertugas mencari orang zakat. Anak muda nih, anak mahasiswa kita rekrut dan kemudian kita didik dan kita ajak ikut berjuang di lapangan, termasuk pencelengan, pensiun, kita jualkan. Harapan kita sesuai dengan pertanyaan dari tadi, berapapun zakat yang disumbang ke Basnas sesuai dengan tagline kita dapat menghapus air mata dari para masyarakat. Kayaknya kita 1.000 pun kita terima. Dan kita ada layanan jemput zakat. Ada hotline di sini, konsultasi zakat online, kemudian layanan jemput zakat. Jadi kalau anak kita dimanapun, ya tentu tidak mungkin zakat 1.000 kami jatuhin ya. Seperti kan. Jadi ada layanan jemput. Ada konsultasi zakat. Betul. Satu lagi Pak, ini Busana Kito satunya. Basnas Kota Batam, Busana Kito yang punya informasi orang-orang yang sakit, makin miskin di sekitar Busana melalui SMTV sampaikan. Basnas. Insya Allah kita akan segera follow up karena itu mau tugas kita.
Kemudian juga sebaliknya kalau ada orang kayu sekitar itu bisi aja tuh. Banyak Betul. Karena waktu ada orang kayu sholat itu ke mungkin cocok kami datang. Ini satu rami kan. Sholat rumah orang mampu Pak, kami akan bantu. SMTV no, salah dua sunat itu kan. Ya. Termasuk orang Wapruli Pak ya. Oke. SD, SD ya betul. Nah, jadi Basnas Batam, kami pimpinan sama staf tentu tak mampu merancang kota Batam dulu kan. Nah, itulah Butuh peran aktif dari masyarakat. Minimal informasi. Betul. Kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, ya kan, paguyuban dan seterusnya kan gitu. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya cukup menarik ya. Benar-benar kita sebagai masyarakat masih banyak yang alun tahu tentang semua program yang dilakukan oleh Basnas Kota Batam yang selama iko gitu. Jadi bisa nanti di sana sadonya yang nanti umpamanya pingin maulang balik apa yang disampaikan oleh Pak Doktor, bisa putar channel YouTube kita, ya kan? Soro Minang TV, berikan komen, like, share dan subscribe channel YouTube Soro Minang TV. Berikutnya bisa juga mencari balik siaran kita di fanpage Facebook Soro Minang TV. Insyaallah Iko akan tetap ada selalu di media sosial Soro Minang TV. Oke. Ada lain yang kira masih mengganjal. Tapi closing statement aja. Closing statement. Kalau hampir 9:30, berarti lah 1,5 jam tanpa sadar kita baca itu. Kalau ngajar waduh gue saya tuh. Sekian Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMTV luar biasa ya. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih sudah bisa mau mempublish Basnas Ya. sama Cafe Break by Lelo. Ya. Busana kita sadolanya yang ada di Batam, di kampung halaman, dimanapun di seluruh Sumatera Barat, maupun di rantau di Jakarta semuanya. Perkenalkan Basnas Kota Batam hadir bersama busana sadolanya. Berikan percaya pada kami Basnas Kota Batam untuk tempat berzakat, infak sedekah. Karena berapapun zakat Bapak Ibu sekalian busana kita sadolanya ke Basnas ataupun ke lembaga lain dengan tulus ikhlas akan dapat menghapus kesedihan air mata para mustahil. Kita sama-sama entaskan warga kita yang Allah belum berikan kecukupan seperti kita. Dan kita yang punya lebih rezeki, mari sama-sama bantu Basnas untuk kita bantu saudara kita yang lain. Masih banyak kawan kita yang proses murtad tempat tertentu, ada yang tidak makan, ada yang rumahnya mau roboh, ada yang putus sekolah. Nah hari ini Basnas membantu BSPP hampir 700 anak per bulan, SPP anak-anak yang program Batam Cerdas. Nah, mari bantu Basnas, follow media sosial Basnas, FB Basnas Batam, IG Basnas Batam dan website kami. Kemudian kami juga akan bersama dengan SMTV dan lembaga lain untuk kita publishkan. Dukung kita Basnas Kota Batam, bersama-sama kita bantu orang-orang yang tidak mampu, dosa-dosa kita sesuai asnaf yang ada. Kemudian informasikan kami kalau ada anak kita yang perlu bantuan Basnas, yang sampai anak-anak kita tidak sekolah karena ada SPP. Nah, sepanjang itu memenuhi syarat, insya Allah Basnas akan bantu. Yang sampai anak kita ada yang kelaparan, tidak ada beras yang mau dimakan, informasikan ke Basnas. Kita itu bersama-sama. Ada KSB, IKM, ada Susana, ada Basnas. Dan sebaliknya juga, kalau ada anak kita yang punya Allah berikan kelebihan rezeki, informasi ke Basnas. Kami akan sosialisasi dan berikan pemahaman supaya bisa berangkat ke Basnas. Bisa jawab Pak, doakan kami masih sampai tahun lagi di Basnas. Panjang lagi banyak program kami. Dan yakinlah kalau sadoalanya orang kita memfollow Basnas, insya Allah akan maju Basnas. SMTV juga maju. Amin. Ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya cukup luar biasa. Seorang profesional di bidang keuangan yang hijrah ke profesional keuangan tapi syariat, ya, mengelola dana umat dalam sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam. Satu hal yang alun kita sentuh beliau, masalah kepakaran dalam dunia pendidikan. Tapi tunggu podcast berikutnya terhadap banyak yang bentuk kita lagi ya.
Kalau kita tuntaskan malah kok abio kata. Iya. Tak ada dari podcast Indonesia. Oh terakhir, ambo baca masih ada di sana yang masih halun dibaca. Bu Irma keren, terima kasih. Lanjut, Dona mantap, Basnas Batam, Barakallah Pak, Waka, yo terima kasih. Oke, Nusana Sobat Minang TV, adalah tanpa terasa kita berbicara tentang Basnas Kota Batam dari seorang figur orang awak berasal dari Muara Labuh, yaitu Bapak Dr. Afrizal Yasril Lelo MSI. Tanpa terasa waktu sudah menunjuk pukul 9.30 lebih kurang, berarti lah hampir sekitar 90 menit ya, lebih kurang 90 menit kita on air live streaming dengan Pak Doktor. Terima kasih Pak Doktor, sukses untuk Basnas, dunia akhirat bagi pejuang-pejuang di Basnas, mulai dari level pimpinan sampai ke level staff dan sampai ke seluruh relawan yang ada di simpul-simpul masyarakat Kota Batam ya. Dan jangan lupa Cafe Break by Lelo Iban Koperasi. Kami dari SMTV mengucapkan terima kasih kepada Pak Doktor yang juga memberikan fasilitas untuk kami. Jika seandainya kita broadcast tokoh-tokoh yang ada di orang-orang Sumatera Barat yang ada di Batam untuk wilayah Kupang dan sekitar. Jadi studio SMTV. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.